Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 48. Cerita dimulai setelah mendengar Jeok yang mengatakan itu. Sorin berkata, "Ini bukanlah sebuah masalah yang akan selesai hanya karena kau sudah membunuh Im Cheon. Mungkin kau berpikir kalau itu bukanlah sesuatu yang besar. Meskipun kau sangat mengerti dengan keadaan ketua sekte pedang kebenaran, namun itu bukanlah sebuah masalah yang seharusnya untuk kau selesaikan. Akan tetapi mereka yang pantas untuk menyelesaikan masalah ini adalah aliansi ortodok karena dia memang bergabung bersama mereka. Jika bukan mereka yang menyelesaikan masalah ini, maka dunia ini sama sekali tidak akan percaya kalau Jeong Lichu tidak bersalah." Jeok berkata, "Ayah, apakah kau ingin mengatakan kalau kau masih percaya kepada aliansi ortodok? Bukankah kau sendiri sudah melihatnya dengan jelas bagaimana mereka terlalu sibuk berhati-hati untuk mengambil sebuah tindakan yang berkaitan dengan keluarga aliansi Langit Utara? Bahkan jika mereka benar-benar akan maju dan juga membereskan masalah ini, maka apakah kau percaya kalau Im Cheon akan menyerah begitu saja?" Menanggapi perkataan Jeok, Sorin berkata, "Meskipun seperti itu, akan tetapi jika jawabanmu adalah membunuh mereka semua dengan menggunakan kedua tanganmu, maka itu bukanlah sebuah keadilan, tetapi melainkan hanyalah sekedar balas dendam." Terlihat Jeok hanya bisa menarik nafas panjangnya karena ia mengetahui kalau ayahnya akan mengatakan sesuatu yang seperti itu. Kemudian ia pun berjalan meninggalkan ayahnya yang masih berdiri di tempat itu. Lalu Jeok kembali berkata, "Ayah, aku sama sekali tidak pernah memintamu untuk berpihak dengan jalan yang aku pilih. Tetapi aku berharap kalau ayah tidak akan menahanku. Jadi aku mohon kau jangan pernah sedikit pun mencoba untuk menghalangiku." Terlihat Sorin sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di saat itu ia berpikir kalau dia tidak akan bisa menahan Jeok yang sudah bertekad untuk bertarung melawan keluarga aliansi Langit Utara. Pada sisi yang lain, Muyong berkata, "Wahai Tuan Muda, apakah kau akan pergi begitu saja meskipun kau mengetahui kalau ini hanyalah sebuah jebakan?" Dengan tatapan mata yang datar, Jeok berkata, "Sejak dari awal aku memang berencana untuk pergi ke tempat itu. Jadi untuk apa aku takut meskipun mereka menyambutku dengan jebakan? Tetapi kau tidak perlu mengatakan ini kepada Charyeon karena itu akan membuatnya menjadi khawatir." Setelah kepergian Jeok, Muyong berkata, "Wahai Master, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Jadi bisakah kau ikut bersamaku karena ini ada kaitannya bersama Tuan Muda?" Mendengar perkataan Muyong, tanpa pikir panjang ia pun langsung pergi bersama Muyong untuk melihat sesuatu yang ingin ditunjukkan kepadanya. Beberapa saat kemudian mereka berdua telah sampai pada sebuah tempat yang mana itu adalah tempat pelatihan yang berada di Manor Angin Baru. Sambil berteriak, Cholyong berkata, "Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Jangan pernah sekalipun merasa tinggi hanya karena kalian telah dianggap sebagai yang terbaik. Kalian harus tahu, untuk bisa mendapatkan perlakuan yang layak seperti ini, maka kalian semua harus menjadi yang terbaik di antara yang terbaik." Pada sisi yang lain, Sorin berkata, "Yang aku perhatikan, dia adalah seorang instruktur yang sangat bagus dan juga hebat. Dan ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi kemajuan Manor ini." Muyong berkata, "Dia adalah seseorang yang telah diselamatkan oleh Tuan Muda. Sebelumnya, dia telah terjebak di dalam sebuah hutang yang telah dipermainkan oleh aliansi Langit Utara. Dan sekarang dia telah dipercaya untuk menjadi seorang pelatih bagi para warrior yang bergabung bersama Tuan Muda. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Tuan Muda telah membawa semua keluarganya ke dalam Manor ini agar mereka bisa hidup dengan layak dan juga aman." Terlihat Sorin kembali terdiam. Ia tidak menduga kalau Jeok akan melakukan sebuah kebaikan yang seperti itu kepada seseorang yang tidak ia kenal. Kemudian Muyong kembali berkata, "Coba Anda lihat ke arah sana. Di sana kau akan melihat seorang pria paruh baya yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi apakah Anda tahu kalau dia adalah seorang ahli mekanis yang bernama Muncol? Dulunya dia adalah sang pemimpin dari sebuah manor yang dikenal sebagai Steel Ghost, tetapi kehidupannya menjadi cacat setelah ditinggal oleh keluarganya. Namun lihatlah saat ini, dia telah kembali menjadi seseorang yang sangat berguna setelah diselamatkan oleh Tuan Muda."
Lalu dia juga telah menyelamatkan seorang anak yang tersisa dari pembantaian yang dialami oleh keluarga Li Hanjang, yang mana itu adalah sebuah insiden yang telah direkayasa oleh aliansi Langit Utara. Wahai Master, aku tidak tahu entah apa yang akan terjadi kepada mereka jika Tuan Muda tidak berusaha untuk menyelamatkan mereka semua. Jika kita melihat semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Tuan Muda, maka kita akan sadar ada begitu banyak sesuatu tentang dirinya yang sama sekali tidak terlihat dari luar. Setelah menarik nafas panjangnya, Sorin berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar. Jiok, dia adalah seorang anak yang sama sekali tidak bisa kita tebak." Cerita berpindah. Terdengar sebuah pertarungan yang begitu sengit telah terjadi di dalam sebuah kastil, yang mana itu adalah kastil utama keluarga aliansi Langit Utara. Benar saja, ada begitu banyak mayat-mayat yang berserakan setelah bertarung melawan Jiok yang telah datang ke tempat itu hanya seorang diri. Melihat kedatangan Jiok yang membantai pasukan keroconya, Im Cheon berkata, "Sejak dari awal aku sudah menduga kalau mereka sama sekali tidak akan bisa menahanmu. Tetapi katakan kepadaku, apakah mengambil kembali Jiong Licu sama sekali tidak cukup sampai-sampai kau sangat berani menyentuh keluargaku? Aku yakin kalau kau melakukan sesuatu yang sejauh ini sudah pasti mengetahui akan akibatnya." Dengan tatapan mata yang tajam, Jiok berkata, "Asal kau tahu, Im Yongso yang merupakan anjing setiamu telah setuju untuk bersaksi atas segala kejahatan yang kau perbuat selama ini. Setelah menghancurkan segalanya, pengkhianatan mungkin adalah satu-satunya cara untuk bisa menghindari dari pembunuhan tuannya sendiri. Saat ini aku sudah mengumpulkan semua pesan kotor yang kau kirimkan kepadanya selama bertahun-tahun. Aku rasa kalau dia sama sekali tidak percaya kepadamu sampai-sampai dia tidak membakar semua pesan yang ia terima selama ini. Dengan adanya semua bukti yang aku dapatkan di tempat itu, apakah kau masih berpikir kalau kau tidak mau untuk mengakui segala kejahatanmu selama ini?" Namun meskipun semua bukti telah berada di tangan Jiok, akan tetapi tetap saja Im Cheon sama sekali tidak menghiraukan perkataannya. Lalu ia pun langsung mengangkat salah satu dari tangannya untuk memanggil seseorang yang berada di sekitarnya. Ia berkata, "Saat ini aku begitu muak mendengar ocehannya. Jadi singkirkanlah bajingan itu sekarang juga." Terlihat seseorang langsung berjalan menuruni anak tangga dan bersiap untuk bertarung melawan Jeok. Di saat itu ia pun langsung memancarkan hawa membunuh yang begitu kuat sampai-sampai para warrior yang hanya berada di kelas 1 langsung merasakan ketakutan. Melihat kedatangannya sambil tertawa, Jiok berkata, "Jujur saja, siapa yang menyangka kalau orang yang sepertimu akan mau menjadi anjing setianya? Apakah dia telah membayarmu dengan begitu banyak sampai-sampai kau dengan rela membuang harga dirimu kepada bajingan itu? Bukankah dulunya kau adalah seseorang yang dikenal sebagai Grandmaster yang sangat terkenal pada aliansi ortodok? Diketahui kalau lelaki paruh baya itu bernama Chono dan dia adalah seorang master yang sangat hebat di dalam seni bela dirinya." Pada sisi yang lain, terlihat Im Cheon langsung menyeringai. Ia berkata, "Chono, saat ini aku mengizinkanmu untuk menghancurkan tempat ini. Jadi tunjukkan kepadaku apa sebenarnya yang bisa kau lakukan." Setelah mendapatkan sebuah perintah dari Im Cheon, tanpa pikir panjang, ia pun langsung melancarkan sebuah tebasan untuk memulai serangan pertamanya. Namun serangannya hanyalah sia-sia karena Jiok langsung menebaskan bilah pedangnya untuk menghalau serangan itu sehingga membuat serangannya langsung berbelok ke arah bawah. Kemudian sambil melemparkan aura pedangnya dengan menggunakan serangan tusukan, Chono berkata, "Ternyata kau mengalirkan energi internalmu ke dalam pedang itu sehingga kau mampu bertahan dari seranganku." Namun lagi dan lagi serangan yang dilancarkan oleh Chono langsung dimentahkan oleh Jiok dengan begitu mudah. Lalu Jiok berkata, "Tentu saja aku harus menggunakan sesuatu yang seperti itu. Lagi pula, mana mungkin aku bisa menahan sebuah serangan dari seseorang yang dikenal sebagai Grandmaster hanya dengan menggunakan pedang murahan ini." Sambil menebaskan bilah pedangnya dengan tebasan vertikal, Chono berkata, "Dasar bodoh, apakah kau pikir kalau trik murahan yang seperti itu akan mempan kepadaku?" Di saat itu, meskipun tebasannya begitu kuat sampai-sampai membelah lantai, akan tetapi tetap saja serangannya sama sekali tidak mampu mengenai tubuh Jiok. Tetapi ketika Chono sedang lengah, Jiok langsung menangkap senjatanya sehingga membuatnya sama sekali tidak bisa bergerak lagi. Chono berpikir, "Dasar sialan, bajingan ini telah menggunakan senjataku untuk melancarkan serangan balik." Benar saja, dengan sangat cepat, Jiok langsung melancarkan sebuah tendangan yang mendarat tepat di lehernya sehingga membuatnya memuntahkan banyak darah. Bahkan saking kuatnya tendangan Jiok sampai-sampai membuatnya begitu sulit untuk bernafas dengan benar. Sambil menahan rasa sakitnya, Chono bergumam, "Meskipun aku lengah dan mendapatkan serangannya, akan tetapi tetap saja kalau aku yang akan memenangi pertarungan ini."
Di saat itu, ketika Jiok sedang berfokus kepada Chonno, tiba-tiba saja terlihat seseorang langsung melancarkan sebuah serangan yang datangnya dari dalam kegelapan. Namun dengan sangat cepat, Jiok langsung mengayunkan bilah pedangnya ke arah belakang untuk menutupi titik butanya. Di saat itu, meskipun serangannya begitu senyap, akan tetapi Jiok masih bisa merasakan hawa membunuh yang dipancarkan oleh orang itu. Kemudian Chonno langsung mengambil kesempatan itu untuk melompat ke arah belakang dan mengambil jarak di antara mereka berdua. Sambil memperhatikan orang itu, Jiok berkata, "Aku yakin kalau kau adalah seseorang yang berada di belakang Im Cheon ketika aku mengunjungi tempat ini pada 2 hari yang lalu." Diketahui dia adalah seorang master yang bernama Dan Wol, dan dia adalah seseorang yang dikenal sebagai bayangan Im Cheon. Terlihat Jiok langsung bersiap untuk bertarung melawan mereka berdua. Lalu ia berkata, "Aku rasa kalau ini akan menjadi sedikit lebih lama karena aku harus bertarung melawan kalian berdua." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung mengangkat bilah pedangnya ketika melihat Chonno yang menyerangnya lebih dulu yang berada pada bagian depan. Lalu ia pun langsung memiringkan kepalanya ketika menyadari kalau Dan Wol telah mengincar titik butanya. Jiok berkata, "Siapa yang menyangka 2 orang Grandmaster telah bergabung satu sama lain hanya untuk bertarung melawan seseorang. Sampai saat ini aku bertanya-tanya apakah kalian tidak malu?" Pada sisi yang lain, Im Cheon bergumam, "Meskipun dia terlihat begitu tenang, namun aku begitu yakin kalau dia telah berusaha dengan sangat keras, apalagi dia harus bertarung melawan keduanya secara bersamaan." Meskipun dia berusaha dengan sangat keras untuk bertahan melawan keduanya, tetapi tetap saja pada akhirnya kalau dia akan mati. Aku yakin dengan seiring berjalannya waktu, sudah pasti sebuah masalah akan timbul kepadanya. Namun Dan Wol sangatlah terkejut ketika Jiok mampu memberikan sebuah luka yang begitu dalam tepat di wajahnya sehingga membuatnya langsung kehilangan keseimbangan. Kemudian Jiok langsung memutar pergerakan bilah pedangnya karena ia menyadari kalau Chonno telah mengincar belakangnya. Benar saja, Chonno langsung melancarkan sebuah tusukan yang bertujuan untuk melubangi kepala Jiok. Tetapi lagi dan lagi serangannya sama sekali tidak mampu untuk menembus sebuah pertahanan yang dilakukan oleh Jiok. Namun tanpa diduga oleh Jiok, tiba-tiba saja salah satu dari pedang yang ia gunakan di dalam pertarungan itu langsung hancur begitu saja karena ia tidak mampu untuk menahan kekuatan dari pertarungan mereka. Jiok bergumam, "Sudah aku duga kalau pedang yang seperti ini tidak akan sanggup jika digunakan di dalam pertarungan yang sedikit lama." Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, setiap kali ia menggunakan semua pedang yang berserakan di atas lantai, namun tetap saja semua itu langsung hancur berkeping-keping setelah bertarung melawan mereka berdua. Setelah melihat Jiok yang tidak memiliki senjata apapun untuk melanjutkan pertarungannya, Im Cheon berkata, "Ternyata kau mampu bertahan jauh lebih lama daripada yang aku bayangkan. Tetapi apa yang membuatmu melakukannya sampai sejauh ini? Apakah kau ingin menjadi seorang pahlawan kebenaran ataupun sesuatu yang semacamnya?" Terlihat Jiok hanya tertawa ketika mendengar Im Cheon yang melanjutkan kata-katanya. "Aku tahu kalau kau hanya memikirkan soal kebenaran dan juga keadilan. Bahkan kau bersikap yang seolah-olah kalau kau adalah seseorang yang paling benar. Tetapi apakah kau tahu di mana akhirnya? Dengarkan aku baik-baik, kau akan berakhir di dalam sebuah kuburan yang paling mengerikan. Dan aku akan menikmati kematianmu dari sini, dari sebuah tempat yang paling tinggi yang sama sekali tidak bisa kau capai, meskipun kau telah berusaha dengan sekuat mungkin." Namun belum sempat Im Cheon melanjutkan kata-katanya, Jiok langsung memotong perkataannya. Ia berkata, "Meskipun kau berada di atas sana, tetapi aku akan menarikmu dari sini dan mengirimmu secara langsung ke dalam kuburan." Mendengar ocehan Jiok, Im Cheon berkata, "Dasar bodoh, aku tidak tahu apakah kau terlalu percaya diri ataukah tidak, tetapi tetap saja kalau kau akan mati." Setelah mengatakan itu, Im Cheon langsung memerintahkan kepada mereka untuk membunuh Jiok secara bersamaan. Di saat itu, Jiok langsung bersiap untuk bertarung melawan mereka dengan menggunakan kemampuannya, meskipun ia bertarung tanpa menggunakan sebuah senjata. Tetapi tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut ketika melihat sesuatu yang sangat menyilaukan langsung terjatuh tepat di antara mereka bertiga, sehingga membuat mereka langsung menghentikan serangan itu. Sontak semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut ketika menyadari kalau itu adalah sebuah pedang yang berselimut kain putih. Namun yang membuat mereka menjadi terdiam adalah ketika merasakan kalau pedang itu telah memancarkan sebuah kekuatan yang sama sekali tidak bisa dibayangkan. Kemudian Jiok langsung melemparkan pandangannya ke arah atas untuk mencari tahu siapa sebenarnya seseorang yang mengirimkan pedang itu kepadanya. Terlihat Jiok langsung terdiam setelah mengetahui kalau orang yang melemparkan pedang itu di tengah pertarungannya adalah ayahnya. Lalu dengan tatapan mata yang begitu dingin, Sorin berkata,
Jiok, entah mengapa kau melakukannya sampai sejauh ini. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.